Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siswanto Saputra Gahago, NIM 2374201023, kelas A123 reguler Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Baiklah, di sini saya akan membawakan materi saya, yaitu Hukum Acara Pidana Indonesia. Hukum acara pidana berhubungan erat dengan diadakannya hukum pidana. Oleh karena itu, hukum acara pidana merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana. Polri merupakan salah satu aparat penegak hukum karena kepolisian negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya masyarakat yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 4, keamanan dan ketertiban tersebut dapat tercipta dengan baik apabila setiap orang mau dan mampu memenuhi peraturan undang-undang, yaitu KUHP. Salah satu tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah melakukan penyidikan. Dalam proses penyidikan di antara kewenangan polisi negara Republik Indonesia adalah bahwa pejabat tersebut memiliki wewenang yang telah diatur dalam hukum pidana, sehingga berwenang melakukan tindak-tindakan paksa kepada siapa saja yang menurut mereka dapat diduga telah melakukan tindak pidana. Wewenang yang dimiliki oleh penyidik tersebut antara lain menerima laporan atau pengaduan mengenai tindak pidana yang terjadi, melakukan tindak pertama di tempat kejadian, memberhentikan tersangka, dan memeriksa tanda pengenal tersangka, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, mengambil sidik jari dan mengambil foto tersangka atau seseorang, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, mendatangkan ahli bila diperlukan dalam pemeriksaan perkara, menghentikan penyidikan, melakukan tindak lain sesuai hukum yang bertanggung jawab dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri sesuai dengan fungsi penyidik Polri, yaitu penyidikan. Maka dalam pelaksanaan fungsinya harus selalu memperhatikan asas-asas yang terdapat dalam hukum acara pidana yang menyangkut hak asasi manusia. Dalam hukum acara pidana dikenal asas praduga tidak bersalah, yakni setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut untuk dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap. KUHP sebenarnya telah mengkomodisikan perlindungan hak asasi manusia, dituangkan dalam banyak pasal sebagai hak-hak tersangka atau hak-hak terdakwa secara memadai. Akan tetapi dalam perjalanannya, apa yang tersurat dalam pasal-pasal di dalam KUHP tersebut kurang ditaati dan dilaksanakan dengan baik oleh
aparat penegak hukum, khususnya pada tingkat penyidikan dan penuntutan. Hal-hal ini terbukti bahwa sekalipun KUHP telah memberikan batasan dengan asas-asas yang harus dipegang teguh oleh aparat penegak hukum, antara lain seperti asas legalitas, asas praduga tidak bersalah, asas menekankan tentang hak-hak tersangka dalam memberikan keterangan secara bebas tanpa rasa takut, asas tentang hak untuk mendapatkan pembelaan dan bantuan hukum, dan lain-lain. Akan tetapi di dalam praktiknya, banyak tindak aparat penegak hukum dalam proses peradilan di pidana dan menyimpang akibat penggunaan kewenangan secara tidak bertanggung jawab dan tidak terkontrol kewenangannya yang sedianya dimaksudkan untuk mewujudkan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, telah berubah menjadi alat penindas dan penyiksa warga negara yang disangka melakukan tindak pidana. Asas praduga tidak bersalah atau dijumpai dalam penjelasan umum butir 3 huruf C KUHP dengan dicantumkan asas praduga tidak bersalah dalam penjelasan KUHP, dapat disimpulkan pembuat undang-undang telah menetapkan sebagai asas hukum yang melandasi KUHP dalam penegakan hukum. Sebenarnya asas praduga tidak bersalah telah dirumuskan dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang berbunyi, setiap orang yang sudah ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Asas praduga tidak bersalah ditinjau dari segi teknis yuridis atau dari segi teknis penyidikan dinamakan prinsip akusatur atau prinsip akusatur. Ini menempatkan kedudukan tersangka atau terdakwa dalam setiap tingkat pemeriksaan adalah subjek bukan sebagai objek pemeriksaan, atau karena itu tersangka atau terdakwa harus didudukkan dan diperlakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat, martabat, harga diri. Yang menjadi objek pemeriksaan dalam prinsip akusatur ini adalah kesalahan tindak pidana yang dilakukan tersangka atau terdakwa. Ke arah itulah pemeriksaan ditunjukkan. Dengan asas praduga tidak bersalah yang dianut KUHP memberikan pedoman kepada aparat penegak hukum untuk mempergunakan prinsip akusatur dalam setiap tingkat. Pemeriksaan aparat penegak hukum menjauhkan diri dari cara-cara pemeriksaan yang menempatkan tersangka atau terdakwa dalam pemeriksaan sebagai objek yang dapat diperlakukan dengan sewenang. Prinsip inquisitur ini dulu dijadikan landasan pemeriksaan dalam periode, sama sekali tidak memberikan hak dan kesempatan yang wajar bagi tersangka atau terdakwa untuk membela diri dan mempertahankan hak dan kebenarannya, sebab sejak semula aparat penegak hukum yang pertama sudah a priori menganggap tersangka atau terdakwa bersalah, seolah-olah si tersangka sudah divonis sejak saat pertama diperiksa di hadapan penyidik. Yang kedua, tersangka atau terdakwa dianggap dan dijadikan sebagai objek pemeriksaan tanpa mempedulikan hak-hak asasi manusia
dan haknya untuk membela dan mempertahankan martabat serta kebenaran yang dimilikinya. Akibatnya, sering terjadi dalam praktek seorang yang benar-benar tidak bersalah terpaksa menerima nasib sial, meringkuk dalam penjara. Dalam proses penyidikan tindak pidana pembunuhan, pihak penyidik semestinya menerapkan asas praduga tidak bersalah ini guna melindungi hak tersangka. Pembunuhan sendiri diatur dalam pasal 338 KUHP yang menyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang dihukum karena bersalah melakukan pembunuhan dengan hukuman penjara selama 15 tahun. Di bagian terakhir Undang-Undang Hukum Acara Pidana kita, yaitu pasal 285, terdapat nama resmi yang berbunyi undang-undang ini disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Terdapat sedikit kecanggungan di situ karena undang-undang dinamai kitab. Mestinya kodifikasinya yang diberi nama kitab, jadi mestinya kodifikasinya ini dinamai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bukan undang-undang yang dinamai kitab tetapi kodifikasinya. Polisi, jaksa, hakim tidak boleh semaunya menjalankan acara pidana, tetapi harus berdasarkan ketentuan undang-undang, yaitu KUHP dan perundang-undangan di luar KUHP yang mengandung ketentuan acara pidana yang menyimpang, menyangkut dengan kaitan antara KUHP sebagai legi generali dan acara pidana dalam perundang-undangan di luar KUHP itu sebagai lex specialis, maka KUHP juga kurang, khususnya pada pasal buntutnya. Di situ mesti ada ketentuan undangan pidana di luar KUHP kecuali undang-undang yang bersangkutan. Undang-undang yang menjadi formal hukum acara pidana, tetapi juga putusan hakim dan dibukukan sebagai himpunan. Tujuan hukum acara pidana. Tujuan hukum acara pidana antara lain dapat dibaca dan pedoman pelaksanaan KUHP yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman sebagai berikut. Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran material, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana. Van Bemmelen mengemukakan 3 fungsi hukum acara pidana, yaitu yang pertama, mencari dan menemukan kebenaran. Yang kedua, pemberian keputusan oleh hakim. Yang terakhir, pelaksanaan keputusan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.